Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama yang terhormat kepada Ibu dosen APT Lina Aliani Mardiana M.Pharm selaku dosen pengampu mata kuliah Pharmaceutical Care. Sebelum saya melanjutkan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya pada Ena Satian dari kelas FM 21C Farmasi. Sehubungan dengan adanya tugas yang Ibu dosen Lina sampaikan terkait ujian tengah semester, yaitu menganalisa sebuah jurnal. Jurnal yang saya pilih yaitu yang berkaitan tentang penyakit ginjal. Nah, jurnal yang saya ambil yaitu dengan judul Gambaran Adaptasi Fisiologis dan Psikologis pada Pasien Gagal Ginjal Kronik yang Menjalani Hemodialis di Kota Manado. Terdapat beberapa poin yang akan saya sampaikan dalam jurnal yang akan saya sampaikan, yaitu ada abstrak, lalu ada pendahuluan, lalu ada metode penelitian, hasil, data pembahasan, dan kesimpulan. Poin pertama yaitu abstrak. Abstrak di sini terdiri dari latar belakang, tujuan, metode penelitian, dan kesimpulan. Yang akan saya sampaikan itu tentang latar belakang terlebih dahulu, yaitu penyakit ginjal gagal kronik ini sendiri, yaitu penyakit yang banyak diderita oleh banyak orang di dunia dari usia muda hingga usia tua, yang secara signifikan mempengaruhi kemampuan diri dan kualitas hidup karena yang menjalani terapi diantaranya yaitu ada hemodialis yang tujuannya itu untuk meningkatkan kepatuhan. Maka faktor-faktor penyesuaian diri terhadap terapi hemodialis ini perlu diketahui secara lebih detail dan lebih lanjut. Nah, tujuan adanya jurnal ini yaitu untuk mengetahui gambaran adaptasi fisiologis dan psikologis pada pasien dengan gagal ginjal kronik yang menjalani hemodialis. Lalu untuk metode pada jurnal yang saya teliti ini, yaitu penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis. Nah, hasil yang dari jurnal ini yaitu responden dalam penelitian ini memiliki adaptasi fisiologis yang baik atau bisa disebut juga dengan adaptif, yaitu dengan persentase 98%, dan juga adaptasi psikologis yang baik juga, yaitu dengan persentase 100%. Lalu kita masuk ke dalam poin 2 yaitu pendahuluan. Nah, gagal ginjal adalah suatu keadaan di mana penurunan fungsi ginjal secara mendadak. Gagal ginjal terjadi ketika ginjal tidak mampu lagi mengangkut sampah metabolik tubuh atau melakukan fungsi regulernya. Menurut Alam dan Hadibroto, yaitu pada tahun 2017 itu jumlah penderita ginjal gagal kronik sekitar 80.000 orang. Nah, lalu pada tahun 2010 langsung meningkat menjadi 660.000 orang. Nah, menurut juga dari data Riskesdas pada tahun 2018, prevalensi penyakit ginjal kronis di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 0,38%. Nah, yang dari tadinya itu dari data tahun 2013, dan prevalensi penyakit gagal ginjal khususnya di Sulawesi Utara ini adalah 5% dari keseluruhan penduduk Indonesia. Maka seiring dengan peningkatan jumlah penderita gagal ginjal kronik, maka jumlah pasien yang menjalani dialisis juga meningkat. Nah, data dari Venefri tahun 2018 per 31 Desember 2018, pasien GGK yang menjalani dialisis di Indonesia itu sebanyak 1.980.276 orang. Nah, meningkat menjadi 2 kali lipat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari tadi kita udah ngomongin hemodialisis. Nah, jadi apa sih hemodialisis itu? Hemodialisis ini juga sering disebut dengan dialisis, yaitu proses di mana pemurnian darah seseorang yang ginjalnya sudah tidak berfungsi secara normal. Itu disebut dengan hemodialisis. Nah, ketika seseorang sudah menjalani hemodialisis, maka dari hemodialisis ini pun akan mengakibatkan efek terapi, yaitu dengan misalnya munculnya beberapa komplikasi yaitu hipotensi dan kram otot. Nah, komplikasi tersebut memberikan stresor fisiologis kepada pasien itu sendiri.
Lalu kita lanjutkan pada poin berikutnya, yaitu poin metode penelitian. Nah, pada metode penelitian dalam jurnal ini yaitu menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, di mana dengan teknik analisis data kuantitatif. Nah, pada saat penelitian, peneliti menerapkan prinsip etika penelitian, dan penelitian ini pun telah mendapatkan izin resmi dengan nomor surat berikut. Instrumen yang digunakan yaitu dengan kuesioner yang sudah diuji validasinya. Nah, yang berisi 35 pertanyaan untuk adaptasi fisiologis dan 14 pertanyaan untuk adaptasi psikologis. Nah, dengan perhitungan untuk fungsi fisiologis yaitu total skor 70 dikatakan adaptif. Nah, jika skornya itu lebih dari 35 itu dikatakan adaptif. Dan bila skor di bawah atau kurang dari 35 atau sampai dengan 35 itu dikatakan maladaptif. Dan untuk fungsi fisiologis, total skor yang didapat yaitu 28 dikatakan adaptif, dan lebih dari 14 ya itu dikatakan adaptif. Dan jika kurang dari 14 sampai 14 itu dikatakan maladaptif. Lalu hasil yang didapatkan dari jurnal penelitian ini itu menunjukkan bahwa pasien gagal ginjal akut yang terbanyak itu adalah pada pasien laki-laki dengan presentasinya itu tadi 56%, dan perempuan itu hanya pada 44% saja. Nah, lalu untuk pada presentasi usia yaitu terbanyak antara rentang usia 45 sampai 64 tahun yaitu sebanyak 60%, lalu pada usia lebih dari 65 tahun yaitu terdapat pada 20%, lalu rentang usia 30 sampai 44 tahun yaitu 13%, dan paling sedikit yaitu antara rentang usia 15 sampai 20 tahun yaitu hanya sebanyak 7% saja. Nah, untuk jenjang pendidikan yang terbesar ini terdapat pada perguruan tinggi yaitu sebanyak 47%. Lalu untuk yang terbesar juga terdapat pada pasien yang bekerja yaitu sebanyak 87%, dan yang tidak bekerja yang termasuk juga yang pensiunan itu hanya sebanyak 13% saja. Lalu pasien terbanyak adalah menjalani dialisis lebih dari 1 tahun yaitu sebanyak 62%, dan pasien yang di dialisis kurang dari 1 tahun yaitu sebanyak 38%. Lalu tingkat adaptasi fisiologis pasien mayoritas baik sebanyak 98%, hanya 1 pasien yang maladaptif, dan tingkat adaptasi psikologis pada pasien secara keseluruhan yaitu baik. Tadi sudah diketahui hasil dari penelitian pada jurnal ini, lalu kita akan masuk poin selanjutnya yaitu tentang pembahasan. Nah, pembahasan ini dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama itu gambaran karakteristik pasien gagal ginjal kronik berdasarkan tingkat adaptasi fisiologis. Nah, yang kedua itu gambaran karakteristik pasien gagal ginjal kronis berdasarkan tingkat adaptasi psikologis. Nah, yang pertama itu pada tingkat adaptasi fisiologisnya itu hasil penelitian ini menunjukkan tingkat adaptasi fisiologis mayoritas yang baik. Nah, kemampuan responden untuk mengontrol regulator dan kognitor dalam melakukan aktivitas membuat responden mampu beradaptasi terhadap aktivitas, yaitu mampu beradaptasi sesuai semestinya dan sesuai kemampuannya. Lalu hanya ada 1 pasien yang mengalami maladaptif. Nah, baru menjalani hemodialis selama 4 bulan dan mengeluhkan kelemahan fisik, lalu mengeluhkan mual, lalu bibir kering dan pembengkakan pada ekstremitas bawah. Nah, keluhan pasien tersebut menandakan bahwa pasien belum mampu beradaptasi dengan hemodialis, yaitu rendah cairan, rendah garam, dan rendah protein. Pasien yang kakinya bengkak merupakan tanda bahwa pasien mengalami kelebihan cairan. Data pasien ditemukan juga pasien masih bekerja, memiliki tingkat pendidikan yang baik, dan sudah dialisis selama lebih dari 1 tahun. Lalu yang kedua yaitu gambaran karakteristik pasien gagal ginjal kronis berdasarkan tingkat adaptasi psikologis. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan respon penerimaan stres pasien gagal ginjal yang menjalani hemodialis sebagian besar adalah baik. Nah, hal ini menunjukkan bahwa responden
memiliki respon penerimaan stres yang positif karena sudah berada pada tahap penerimaan terhadap penyakit dan terapinya. Lalu terdapat responden 82% yaitu bekerja, sehingga perannya sebagai suami, istri, dan pelajar ataupun mahasiswa dapat dilakukan. Lalu pasien yang adaptif dengan adaptasi psikologis akan mengalami peningkatan kualitas hidup yang lebih baik lagi. Nah, penyerahan diri kepada Tuhan dan terlebih lagi dukungan dari keluarga, dukungan juga dari dalam diri sendiri, yaitu akan mendorong pasien untuk rajin jalani pengobatannya. Lalu yaitu poin terakhir yaitu simpulan. Nah, simpulan yang dapat disampaikan dalam penelitian dalam jurnal terkait gagal ginjal kronik ini, yaitu pasien gagal ginjal kronik memiliki gambaran adaptasi fisiologis dan psikologis yang baik atau termasuk dalam adaptif. Nah, sehingga penelitian ini dapat digunakan perawat dalam intervensi keperawatan untuk lebih meningkatkan adaptasi pasien dengan terapi hemodialis, dan perawat dapat meningkatkan kompetensi dalam mengevaluasi pengobatan yang disesuaikan dengan kondisi pasien. Hemodialis serta perawat dapat memberikan pendidikan kesehatan dengan berfokus pada pengetahuan, sumber kekuatan internal maupun eksternal yang meningkatkan adaptasi pasien dengan hemodialis. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada pemaparan yang salah, apabila ada pemaparan yang melenceng, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.